Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor pabrik lanjutan, Ibu Dr. Deliana, SE, MSI, AKCA, dan yang kami sayangi teman-teman para pejuang Maksi Umsuh. Pada hari ini saya Muhammad Ali Jaya Saragi dan teman saya Herliani akan membahas mengenai akuntansi partai politik. Partai politik ini memiliki modal utama dan juga memiliki pengertian dasar. Modal utama partai politik ini berkaitan dengan basis massa atau yang disebut dengan konstituen. Bagaimana partai politik mengemas produknya menjadi opini publik sehingga masyarakat yakin akan perubahan kehidupan menjadi lebih baik dan juga mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk pengertian partai politik itu dijelaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002, di mana partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Lebih lanjut, partai politik dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dasar dari perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Fungsi partai politik ada 5. Yang pertama yaitu partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Bagaimana menjelaskan tentang kesimpang siuran, bagaimana menerima aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang kedua yaitu sebagai sarana sosialisasi politik. Yang ketiga yaitu sebagai pelaku pendidikan politik. Yang keempat sebagai sarana rekrutmen politik, bagaimana melakukan regenerasi terhadap partai politik dan unsur-unsur di dalam partai politik sehingga melakukan pengkaderan dalam partai politik. Dan yang kelima yaitu sebagai sarana pengatur konflik. Pembentukan partai politik memiliki beberapa hukum atau beberapa syarat. Yang pertama yaitu dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga negara Republik Indonesia, di mana orang-orang tersebut wajib memiliki usia minimal 21 tahun dan tertera dalam akta notaris. Akta notaris harus memuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang jelas, yang baku, disertai dengan kepengurusan tingkat nasional, di mana dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia dijelaskan kepengurusan partai politik sekurang-kurangnya 50% dari jumlah provinsi, di mana 50% dari jumlah kabupaten kota pada setiap provinsi yang bersangkutan dan 25% dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten atau kota yang bersangkutan. Selain itu, partai politik harus memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang harus tidak memiliki persamaan pada pokok atau keseluruhan dengan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lainnya. Selain itu, harus disahkan oleh Menteri Kehakiman selambat-lambatnya 30 hari setelah penerimaan pendaftaran. Asas partai politik dan cirinya. Hampir semua partai politik dan wajib semua partai politik, termasuk masyarakat yang terjun ke dalam partai politik, wajib tidak boleh bertentangan dengan dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tujuan umum dari partai politik itu untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengembangkan kehidupan demokrasi, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun tujuan khusus dari partai politik itu adalah memperjuangkan cita-citanya dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang diwujudkan secara konstitusional. Hak partai politik ada beberapa, yaitu yang pertama,
memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara. Mengatur, mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partainya dari Departemen Kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tadi dijelaskan. Ikut dalam pemilihan umum, dapat mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat, baik tingkat pusat, daerah tingkat 1 maupun daerah tingkat 2, serta mengusulkan pergantian terhadap anggotanya di lembaga tersebut. Selain itu, juga dapat mengusulkan pemerintahan anggotanya di lembaga perwakilan rakyat dan mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban partai politik. Kewajiban partai politik itu mengamalkan Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta perundang-undangan lainnya yang sudah disahkan. Memelihara, mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia, berpartisipasi dalam pembangunan nasional, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Sedangkan keuangan partai politik itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan dari anggaran negara, di mana bantuan dari anggaran negara diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat. Sumbangan dari anggota dan bungkahan anggota yang sah menurut hukum paling banyak senilai 200 juta rupiah dalam jangka 1 tahun. Sedangkan sumbangan dari perusahaan atau badan usaha yang sah menurut hukum paling banyak senilai 800 juta dalam waktu 1 tahun. Akuntabilitas partai politik. Pertanggungjawaban keuangan organisasi partai politik sebagai suatu entitas yang menggunakan dana publik yang besar harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu, seluruh sumber daya keuangan yang digunakan harus dipertanggungjawabkan kepada para konstituennya. Berdasarkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai politik peserta pemilu adalah penyampaian laporan dana kampanye serta laporan keuangan yang harus diaudit akuntan publik ke KPU serta terbuka untuk diakses publik. Untuk standarisasi laporan keuangan partai politik diacu dalam PSAK 45 tentang organisasi dan lembaga nirlaba atau lembaga nirlaba, karena partai politik juga termasuk dalam suatu lembaga nirlaba yang tidak berorientasi terhadap keuntungan. Keharusan parpol dalam sistem akuntansi. Ada beberapa tanggung jawab yang harus dilakukan partai politik, seperti mempunyai sistem organisasi dan klasifikasi buku besar yang seragam, mempunyai seperangkat buku besar dan buku pembantu yang bisa menyediakan ikhtiar akuntansi dan identifikasi ke dokumen sumber, mencatat transaksi atau kejadian sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum, memiliki pengadilan internal berupa organisasi, prosedur, dan catatan yang mempertimbangkan pengamanan aset dan keandalan catatan-catatan keuangan, menyediakan informasi yang berarti dan tepat waktu agar pengurus dapat menggunakannya untuk pengambilan keputusan. Dan pelaporan-pelaporan tersebut terangkum dalam yang pertama yaitu laporan posisi keuangan, yang kedua laporan aktivitas, yang ketiga laporan arus kas, dan keempat catatan atas laporan keuangan atau CALK sebagaimana yang diatur dalam PSAK 45. Basis akuntansi parpol. Akuntansi parpol menggunakan basis akuntansi akrual. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dicatat dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Dengan basis akrual, laporan keuangan yang tidak saja merekam data historis, tapi juga memberikan informasi kewajiban masa yang akan datang. Ada beberapa ciri dasar akuntansi parpol. Yang pertama itu seperti kepemilikan dalam parpol tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Dan sebagian besar sumber daya keuangan berasal dari para penyumbang atau donatur. Entitas pelaporan, entitas akuntansi keuangan parpol secara keseluruhan meliputi jenjang kepengurusan dari tingkat bawah sampai atas. Sampai kepengurusan dianggap sebagai suatu entitas pelaporan yang tidak terpisah. Laporan keuangan eksternal diterbitkan oleh atau di tingkat DPP atau pusat. Di DPP berupa laporan keuangan DPP.
di DPD atau daerah berupa laporan DPD yang akan digabungkan dengan tingkat pusatnya. Begitu juga dengan DPC, Dewan Pimpinan Cabang, hingga ke bawah sampai ke Dewan Pimpinan Rantingnya. Pelaporan keuangan, tujuan pelaporan keuangan parpol adalah untuk akuntabilitas manajerial transparansi. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan mengenai akuntansi partai politik. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.